Pekerjaan saya peternak. Hobi saya itu dunia kontraktor. Nama saya Sudarmaji. Saya background di teknik sipil. Kalau saya lahir itu di asli orang kampung, namanya Kerasaan, Jogotirto, Berbah, Sleman. Lahir tahun 74. Ya sebenarnya masih muda lah, belum tua-tua banget sih. Dibanding Pak Presiden saya masih lebih muda dikit lah. Kalau masa kecil orang tua itu sebenarnya bapak saya itu ASN, ibu saya itu petani, kakak saya itu dulu ada yang hobi memang pelihara domba, Jadi pelihara domba itu kalau zaman dulu itu kan pasti hanya sebagai tabungan ya. Jadi dipelihara nanti dijual pas waktu mungkin nanti mau SMA atau mau mencari pekerjaan itu baru dijual. Sistemnya seperti itu. Jadi background saya dulu seperti itu. Bapak ASN, ibu petani, murni petani. Saya ke Jakarta sebenarnya dari 96 awal sampai saya pulang ke Jogja untuk memulai untuk mandiri itu 2012 awal. Kira-kira 2012 awal. Itu dari 96 sampai 2012 awal. Itu memang dulu kita udah punya, saya dengan istri itu udah punya niat sebelum umur 40 tahun kita harus sudah pindah ke Jogja untuk memulai usaha ke Jogja tanpa modal sama sekali. Itu benar, kita hanya kekuatan relasi, benar-benar kekuatan relasi. Pulang ke Jogja ada ditawarin teman untuk membantu sedikit manajemen di sebuah perusahaan yang baru memang tidak lama, tapi hanya sekitar 3 bulan, tapi itu sebagai fondasi kita untuk memulai usaha di Jogja. Aktor semenjak pindah dari Jakarta, saya pindah ke Jogja sekitar 2012, mulai bisnis properti kontraktor. Tapi di luar kontraktor itu, saya itu punya hobi sebenarnya ke arah urban farming lah. Nah, salah satunya ini terwujud kita bikin Elfarm ini 2 Oktober 2017. Kita mulai bikin Elfarm. Kebetulan berbarengan seiring dengan adanya KGM itu, kebetulan kita juga sangat disupport sama KGM. Jadi Oktober 2017 Elfarm berdiri. Tuh, dari besarnya seperti itu karena kebetulan memang ada passion di saya yang pengen karena saya orang kampung ya. Saya pengen memiliki usaha yang biasanya itu dari kampung, benar-benar dari kampung. Kenapa domba? Karena memang saya lebih senang sama domba. Saya dari kecil itu senang sama domba. Terus kalau masalah pertanian, kita juga ada pertanian. Tapi pertanian saya bukan menanam padi, bukan nanam cabai, tapi tanam rumput. Nah itu pertanian saya. Karena dipakai buat support pakannya domba. Jadi farmnya ini ada pertanian, ada peternakan. Peternakannya itu ada domba. Kita juga punya ikan, kita juga punya ayam walaupun cuma sedikit, tapi itu terintegrasi di dalam farm ini sendiri. Gitu. Oktober besok 3 tahun. Ya, Oktober ini 3 tahun. Kapasitas domba kandang kita itu ada 600 ekor. 600 ekor. Yang di sini itu kapasitas 400 ekor, yang di utara kampung itu kapasitas 200 ekor. Jadi total 600 ekor. Untuk usaha domba ini kita ada beberapa macam jenis usaha ya. Ada fattening, penggemukan betina, ada penggemukan jantan, ada breeding. Nah, sedangkan kalau untuk penggemukan betina itu kita per 2 bulan kita panen. Per 2 bulan panen. Kalau untuk penggemukan jantan itu praktis kita panennya nanti Idul Adha. Yang pertama gini, kita pengen karena usaha kita di kampung. Kita juga pengen mengangkat orang kampung di sini untuk bisa ikut merasakan usaha itu. Jadi makanya kita ambil dari orang tetangga sebelah. Semua dari tetangga sebelah. Tadi yang ngurusin kandang ini ada 3 orang.
Itu cuma tetangga sebelah semua. Di RT 1 ada 2 orang, RT 2 ada 1 orang. Jadi hanya 1 RW. Alhamdulillah dari animo masyarakat sampai saat ini mereka ikut bergembira lah dengan adanya domba seperti ini, karena kebetulan ini juga memancing mereka untuk ikut pelihara domba. Kebetulan dulu di kandang kelompok itu baru ada sekitar 11-12 orang, sekarang sudah mereka menjadi 19 orang. Belum nanti yang belum di kandang kelompok juga ada lagi. Jadi sekarang ada sekitar 20 orang lebih yang ikut pelihara domba. Kalau besarnya mungkin bagi saya sangat besar sekali ya. Karena memulai dari otomatis setelah itu kita mulai usaha dari minus, bukan dari nol lagi ya. Kalau 2012 kita dari nol, 2014-2015 itu kita dari minus. Dari minus yang di sekeliling saya itu banyak masalah atau banyak senapan yang menuju ke saya di tahun-tahun itu. Jadi kalau dibilang besar, seberapa besar? Sangat besar sekali. Efeknya begini, jadi entah itu suatu kebetulan atau memang sudah dari atas ya. Di masa-masa sulit itu kita mencari, otomatis kan namanya kita mulai dari minus ya. Kita mencari cash flow kan. Cash flow suntikan dana segar itu yang paling kita tunggu kan. Nah, di masa-masa itu ada proyek yang ditawari sama teman, sama sahabat dengan sistem payment yang sangat membantu bagi kita. Itu yang bikin kita jadi pijakan untuk bisa keluar dari lubang itu. Dan itu dari teman semua. Ya. Kalau di peternakan positifnya itu satu, banyak teman. Dunia domba itu mengasihkan. Dunia domba itu mengasihkan. Karena dunia domba itu sama dengan dunia ngopi, dunia main, dunia dulan. Karena kalau kita kurang ngopi, kurang dulan, ke tempat kandang teman, ke tempat teman, ilmunya nggak bertambah. Aslinya di situ. Kalau tagihan yang tidak terbayar, itu dari satu konsumen itu 1 unit Innovaribon. 1 unit Innovaribon. Terus dari ada konsumen kecil yang belum bayar itu senilai sekitar 200-an lebih. Kita ada utang ke toko material itu ya kurang lebihnya sekitar 250 sampai 300. Jadi setelah itu ya maksimal 1 ya. Waktu itu lagi asik-asiknya pas ada COVID seperti ini. Dunia agro itu saya bilang menang. Orang butuh makan, orang butuh pangan nomor 1 kan. Pangan nomor 1. Omset per tahun itu kira-kira berapa ya? Ya itu sebenarnya kalau masalah omset agak bingung ya. Kalkulator saya itu rusak kalau masalah omset itu. Itu yang bikin saya itu bingung. Karena kalkulator saya itu rusak gitu loh. Jadi kalau masalah omset, kalau misalnya kita yang dari penggemukan dulu ya. Kita penggemukan itu anggap aja kita 200 ekor. 200 ekor itu sekitar 170 juta. Itu dikalikan 4. Itu untuk penggemukan betina. Ya, kalau untuk itu yang penggemukan betina ya. Kalau untuk yang penggemukan jantan untuk korban itu kita kalau tahun kemarin itu 150 ekor. 150 ekor kali 2,5 juta. Itu omset kita. Terus dari breeding itu kita jantannya 50 ekor kali 2,5. Itu omset kita. Kalau saya lihat karena gengsi ya. Zaman sekarang itu kan zamannya selfie, zamannya gaya di depan handphone. Nah kalau di kandang kan nggak bisa kita, ya kan? Kecuali kita bekerja di kantoran yang megah, yang mewah, di lantai 20 mungkin. Kalau ke sana tidak bisa naik motor mungkin. Nah itu kan akan lebih menarik bagi mereka. Tapi kalau ada anak milenial yang tertarik dengan dunia farm, dunia domba, itu baru jumpa.
dan sudah banyak sekarang, apalagi di Jogja ini. Kebetulan di LFM ini kan sebagai tempat kerja praktek, tempat magang anak STM peternakan, anak mahasiswa peternakan. Saya mencoba meracuni mereka untuk keluar dari sekolah, lulus dari wisuda itu untuk usaha, bukan untuk mencari pekerjaan. Karena banyak seperti mahasiswa peternakan itu keluar dari setelah wisuda bukan terjun ke dunia peternakan, terjun jadi ASN. Bayangkan seperti itu, dan yang jurusnya tidak sesuai dengan jurusan itu banyak sekali. Makanya setiap mahasiswa yang magang di sini, kejabat di sini, saya coba racuni mereka untuk usaha. Rata-rata begini, mereka itu kan masih mengikuti apa kata orang tua. Nah, dan orang tua pasti akan mengarahkan sesuatu yang lebih mengikuti apa backgroundnya mereka lah rata-rata. Kalau backgroundnya guru ya pasti diarahkan mereka ke dunia guru. Kalau mereka ASN ya pasti akan masih ke ASN. TNI sama aja seperti itu. Hampir sama. Rata-rata orang tua akan seperti itu. Cara yang orang tua bilang, kamu keluar harus jadi pengusaha. Itu bisa dihitung dengan jari. Nah, makanya sebagai anak muda milenial, keluar dari zona nyaman itu akan lebih bagus. Kebetulan kemarin yang dari kita ada anak magang dari Malaysia juga, kita coba kompori juga mereka. Kita kompori mereka untuk apa namanya bekerja di dunia minimal usaha di dunia percobaan. Ya. Kalau saya dulu awalnya memang masih seperti yang tadi saya bicarakan ya, mengikuti apa kata orang tua waktu masih muda dulu. Tapi setelah saya terjun ke dunia usaha, anak muda harus secepat mungkin, seawal mungkin untuk mulai berusaha. Karena posisinya anak muda itu kan lebih energik, semangatnya jauh lebih besar. Segala sesuatu kalau terjadi itu masih sangat mudah untuk kembali. Beda kalau udah umurnya udah kelewat. Begitu jatuh, terlalu banyak mikir, akhirnya ya tidur. Tapi kalau masih muda, selagi masih muda, pasti akan punya banyak kesempatan. Itu. Kalau saya dulu nyesalnya kenapa saya nggak dari dulu gitu. Kenapa nggak dari dulu usaha? Pasti. Penyesalannya ya kenapa saya nggak usaha dari dulu itu aja. Penyesalannya. Kenapa nggak dari dulu ya? Karena kalau saya dulu memang masih mengikuti apa namanya idealisme. Dan masih mengikuti idealisme. Idealisme kalau saya kuliah, lalu lulus harus bekerja di dunia ini. Dunia sesuai dengan ilmu apa yang saya pelajari ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan banyak teman di luar yang mereka bisa berusaha di luar zona nyaman mereka, zona idealisme mereka, semakin tertantang. Kenapa nggak dari dulu? Itu aja. Konsumen terbesar dari LFM itu warung kuliner, warung sate, tongseng, jagal. Jadi selain warung itu kan ada jagal, ada profesi jagal yang memang khusus nyembelih domba. Mereka didistribusikan ke warung juga. Itu konsumen terbesar LFM. Kalau untuk pas kurban, konsumen terbesar kita langsung ke end user ya. Kita langsung ke end user. Ya kita dari warga sekitar dan lagi-lagi kita ke kekuatan relasi. Hampir 60% konsumen kurban itu dari kekuatan relasi. Ada konsumen yang dari Jakarta, dari Riau, dari Bekasi. Kita banyak dari online. Dan itu karena relasi itu sesuatu yang bagi saya itu bom waktu yang positif. Ya, kita ada pepatah bilang 1000 teman kurang tapi satu musuh. Sangat kebanyakan kan gitu. Ya, makanya dari begitu banyak teman itu akan muncul sisi positifnya. Kita jangan, itu tadi yang penting kita jangan pakai syarat. Dan untuk anak muda itu wajib lah, wajib punya, baik itu relasi yang sebaya, relasi yang di atas kita, apalagi yang di atas kita itu harus punya. Kalau untuk mencoba itu gimana? Kalau untuk mencoba wajib, untuk mencoba suatu usaha itu wajib. Walaupun kita nggak punya pengalaman ya, itu wajib. Kebetulan gini, saya sebenarnya kan suka dengan nongkrong ya.
Saya suka dengan ngopi, saya suka dengan nongkrong, saya suka dengan ngobrol, saya suka main, saya suka jalan kemana gitu. Nah, itu salah satu kekuatan relasi itu muncul dari situ. Tapi kita mengalir aja, kita berteman, kita berkawan, kita bersahabat. Itu tidak pernah pakai syarat. Yang penting seperti itu. Jadi kita sekedar berteman. Kita tidak pernah minta proyek ke teman, kita tidak pernah minta sesuatu ke kawan kita atau ke sahabat. Alhamdulillah proyek itu muncul dari seperti itu. Kita bukan minta, kita bukan ya tidak mengemis atau apapun. Kita alhamdulillah semua ditawarin. Berawal dari karena kita memang